kata-kata yang dia bilang, banyak kata-kata keluar gini, aduh Sari nggak tahu, saya nggak tahu itu ternyata ini, saya yang tahu saya ini. Terus mereka kaget, bener nggak? Padahal itu salah, bener nggak? Coba bandingin sama sikap Jokowi, dia kagetan atau gitu. Terus sering bilang, yo nggak tahu ya, kan? Coba tanyain sama Coba ini. tanyain. Paman, maafin aku, Paman. Goblok. Lu, Maafin aku. lu jangan. Udah belum sih nih? Udah. Udah. 3, 2, 1. Gue kan mau ngikutin si minta maaf. Bapak Ibu, saya selaku Presiden Indonesia mau meminta maaf atas segala dosa-dosaku. Ini udah mulai belum sih ini? Ya, kembali lagi bersama kita di Anabel. Analisa Gembel. Coba kita lagi agak berbeda sekarang bahasnya. Aduh, melurut. Kenapa kita pakai helm? Karena kita emang butuh perlindungan nih. Karena kita habis ditilang sama polisi. Ya, gimana Karena kita sih? habis ditilang sama polisi. Jadi, aduh, panas. Nah, bicara soal sikap kita, ya kita kan kalau merasa bersalah ya, hati kecil itu selalu nggak ada rasa nggak enak, betul nggak? Pasti minta maaf. Nah, ini berkaitan sama cerita atau berita beberapa hari lalu ini Jokowi minta maaf. Nah, Minta maaf ya dong. karena Ya karena mungkin ada kekeliruan, dia bilang katanya mungkin nggak bisa menyenangkan semua pihak, semua orang. Ya memang. Itu kan udah jadi resiko. Gitu loh. jadi dia minta maaf artinya dia sadar dengan perbuatannya dia. Bisa jadi begitu. Cuman kan namanya orang ya. Kalau dia minta maaf itu berarti dia secara tidak langsung tahu bahwa ada 1-2 hal yang dilakukan itu tidak baik gitu loh. Ya kan? Karena ada hati kecil kan pasti bisa mengkoreksi nih. Oh, ini hal baik atau enggak gitu. Tapi gini ya, Paman. Gue kalau misalnya gue nih ya, ngelakuin kesalahan, gue minta maaf misalnya. Misalnya ke bokap nyokap gue. Paman, minta maaf ya. Misalnya gue bolos kuliah misalnya. Nah, Ya misalnya aku bolos kuliah nih. Terus kenapa Jokowi nggak minta maaf tapi nggak nyebutin dia ngelakuin kesalahan apa? Nah, maksudnya adalah gini. Kalau minta maafnya itu secara personal, itu kan nggak perlu dikasih tahu. Itu lah ya secara personal nggak perlu dikasih tahu, ini salah gue di mana, salah gue adalah melakukan ini, mungkin kurang berkenan. Tapi ini minta maafnya konteksnya kalau kita melihatnya ini memang secara kebangsaan gitu loh. Karena kan ucapan permintaan maaf ini diucapkan sama beliau ini ketika ada apa ya, zikir kebangsaan di istana kalau nggak salah programnya itu ya. Nah, dia mengungkapkan bahwa mungkin ada selama dia menjabat sebagai presiden itu ada sesuatu yang kurang baik atau kurang berkenan gitu ya. Tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ya, itu adalah hal baik gitu. Tapi balik lagi, kalau memang urusannya bersifat kebangsaan, supaya nggak jadi kekeliruan ya, kekeliruan lebih panjang, lebih jauh, harusnya disebutkan. Ini iya kan, harusnya kan dia kasih tahu gitu kan, sebagai negarawan yang baik dan beradab. Anjay. Gitu. Tapi kan maksudnya ini, gue paham maksud lo ini supaya bisa diperbaiki sektor-sektor yang dianggap telah salah gitu loh.
Emang ya kan? masih keburu diperbaiki Ya ke depannya gitu, ke depannya. ke Ya kan? depannya? Mungkin kalau dia menyebutkan kekeliruan itu nanti Mhm. jadinya apa namanya justru ada yang dari pihaknya dia yang dirugikan gitu. Bisa Mhm. jadi kalau dia mengakui kesalahannya dia di sini, mungkin ntar ada pihak yang nggak jadi dilantik gitu kan. Ya gitulah ya kan. Apa dia minta maaf gara-gara ada ancaman mungkin atau tertekan Wah, tekanan dari enggak lah. Namanya seseorang itu mau meminta maaf itu kan tidak juga akan mengurangi atau Mhm. merendahkan dirinya sendiri atau derajatnya gitu. Mhm. Yang pasti dengan dia minta maaf kan berarti kan ada orang yang besar kepala nih kayak gitu nih. Karena kita kan pakai helm ya. Tapi kan ada juga orang yang besar kepala nggak pakai helm gitu kan, ya kan? Gitu. Sinchan dong besar kepala. Tapi yang menarik adalah gini, dia minta maaf nih. Heeh. Padahal selama ini para pendukungnya yang loyalis-loyalisnya dia ini kan Heeh. selalu menganggap dia benar nih. Iya. Itu yang jadi persoalan tuh, Terus kenapa harus gitu. minta maaf kalau Nah, para pendukung yang menganggap dia benar? ya bisa jadi pendukungnya itu hanya pendukung yang istilahnya frontal aja lah, ya Oh, kan. Loyalis-loyalis yang iya. terlalu akhirnya menutup mata semua yang dikeluarkan Jokowi itu benar gitu kan. Heeh. Padahal kan yang namanya manusia ada salahnya juga. Iyalah. Ya, kalau misalkan kayak gitu berarti kan pendukungnya itu apa ya bisa dibilang mungkin juga mengharapkan sesuatu kali ya. Ya kita jadi pendukung ini kan harus yang objektif juga dong. Iya. Harus yang istilah dewasa, harus open minded. Ya kalau emang yang kita dukung itu salah, ya kan kita harus bilang salah. Nggak bisa istilahnya Heeh. tutup mata. Nggak ada manusia yang sempurna. Tapi Itu kok yang juga minta maaf cuman presidennya, wakil presidennya nggak minta maaf? wakil presiden minta maaf loh, jangan gitu. Oh ada ya? Ada, Ada ada, ya? Oh, ada berarti gue statementnya. mainnya kurang jauh, biasa. Ya kan? Main gue kurang jauh. Gembelnya kurang jauh dia nggak gembel ya. Gitu. Kita kan gembel lah ya. Gitu. Jadi jangan sampai dipelintir. Ini kan Heeh. ya sebenarnya dia kayak nyindir aja nih. Ada orang-orang yang suka melintir-melintir berita ya kan. Banyak itu. Tapi Ya. aneh nggak sih kalau misalnya kayak presiden, gue nggak sih nggak pernah lihat presiden-presiden di negara lain Hmm. minta maaf gitu. Nah, ini lagi dia mainnya kurang jauh. Gitu. Karena apa? Apa? Ahok nih dalam pemberitaan juga merespon ya, ditanya sama Heeh. wartawan. Ini gimana nih tentang Jokowi minta maaf? Ya dia bilang itu hal yang wajar, sih. Heeh. Oh, Karena wajar ya kayak iya, gitu ya. karena ya pemimpin pemimpin di negara manapun gitu kan kalau akhir masa periodenya pasti minta maaf gitu Mhm. bla 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 termasuk dia juga Ahok pada saat itu Mhm. bahkan Ahok bilang saya juga keluar dari penjara pun saya minta maaf kok sama pihak-pihak di sana takutnya ada sikap ada apa gitu loh. Wah ini Ahok ini menenangkan sekali gitu loh. Tapi kan kalau Ahok udah jelas, maksudnya dia juga minta maaf karena dia sebutin salahnya dia apa kan. Mm-mm. Nah kalau Jokowi dia minta maaf, kenapa dia nggak sebutin Iya salahnya? iya benar juga sih ya Iya kan? jangan-jangan juga Kenapa? Iya, saya ya, selaku Presiden Republik Indonesia ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena bla 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 bla. bisa jadi nih Ahok Iya ngomong kan? kayak gitu mungkin ya ini bisa jadi nih ini analisa gembel lagi ya. Ahok ngomong seperti itu karena ya dulu kan beberapa hari sebelumnya kan Ahok sempat apa ya nge-spill lah ya secara nggak langsung bahwa dia dulu di sampai di penjara itu gara-gara begini 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 gitu Heeh. kan. Ya mungkin Ahok mengharapkan orang itu minta maaf sama dia secara langsung gitu kan. Tapi enggak ternyata. Orang yang jeblosin dia. Ya kan ya, itu kan di pemberitaan ya tapi ya kita harapkan Jokowi ini sehat-sehat lah ya Iyalah. kan jangan jangan sakit-sakit karena mikirin atau overthinking lah bahasa anak sekarang. Iya, Kenapa overthinking? kenapa tuh? Karena dia memikirkan anak-anaknya nanti bagaimana, udah kuat belum Pusing nih, kali udah ya. dewasa belum secara Pusing juga politik dia. gitu. Iya. Pusing juga dia. Karena baik lagi ya, kalau bicara kedewasaan dalam berpolitik, saya belum melihat di anak-anaknya Jokowi. Kalau Jokowi udah terlihat banget nih, mateng, strategis, wah Heeh, pemikirannya dewasa heeh. secara berpolitik, ya kan?
Ya anak-anaknya kan nggak bisa kita bilang udah dewasa secara berpolitik. Matang gimana berpolitik? PDP Kalau aja Jokowi ditinggalin. mateng, Wah, mateng gitu PDP loh. aja ditinggalin, matang gimana? Nah, dia ninggalin kan udah punya step-stepnya itu, gitu loh. Gimana sih, ya kan? Ini kacau ini orangnya tuh nih, Enggak lah. gitu. Dah, kalau kalau misalkan anak-anak kayak kenapa bisa dibilang belum belum dewasa secara berpolitik? Ya, Gibran di ruang kerjanya bawa mainan gitu, ya kan? Terus debat kampanye pakai kostum Naruto ya gitu. Ya sebuah branding lah gitu. Ya plus minus lah ya. Tapi balik lagi ke soal Jokowi minta maaf, ya kan? Ini yang pro dengan Jokowi pasti bilang bahwa wah ini baik sekali begini begini begini. Tapi yang kita yang mungkin bisa dibilang bukannya nggak pro sih ya, tapi lebih kepada mengkritisi sikap-sikap Jokowi selama ini. Ini jangan sampai dianggap sebagai sebuah langkah Jokowi ini untuk ya udahlah yang penting gue udah selesai gitu loh. Nggak bisa begitu juga, ya kan? Tapi pertanggungjawaban kan tetap harus ada nantinya. Iya benar. Ya baik kalau dia udah selesai jadi presiden, tetap itu nanti mungkin ada hal-hal yang terungkap. Nggak tahu masalah apa dan kasus apa itu nanti akhirnya akan bermunculan. Selama ini kan akhirnya dalam beberapa waktu belakangan ini kan muncul tuh masalah-masalah yang ditimbulkan ya dengan apa namanya sikap atau kebijakan Jokowi, dan itu yang dikritisi oleh masyarakat semua gitu ya. Nggak bisa dipungkirin lah yang bersih-bersih, yang ceritanya bersih sampai akhirnya anak dan mantunya itu tersangkut dengan kasus Blok Medan kan gitu, ya kan, kasus tambang Blok Medan. Nah itu kan masih apa ya, masih dalam ranah dia masih menjabat. Kalau nanti dia udah nggak menjabat, bisa jadi nanti makin banyak yang terungkap. Kita belum tahu aja, ya kan? Kebongkar ya satu-satu ya. Nah itu bukannya kita mengharapkan yang buruk, tidak. Cuman ini sebagai langkah awal, nah lebih baik aku minta maaf dulu dah, gitu kan. Tapi emang kalau Jokowi udah minta maaf gitu, emang rakyat mau terima gitu? Ya, rakyat itu kan bukan cuma seorang yang pemikirannya kayak lu atau gua doang. Ada yang masih mati-matian menganggap Jokowi ini sebagai orang yang paling benar sedunia. Ada aja ya. Nggak ada salahnya, paling benar. Nah, Ada ya itu aja ya kan pasti ada yang kayak begitu. Cuman kan kita bukan tergolong orang-orang kayak gitu. Kita tidak mau mendewakan ya manusia kayak gitu aja gitu loh. Buat gua, Jokowi minta maaf itu menandakan bahwa memang dia masih punya hati nurani nih, ya kan? Bahwa dia mungkin dalam hati kecilnya ini, oh ya gue melakukan ini salah, gue melakukan ini salah. Itu pengakuan secara nggak langsung, ya kan? Tapi kalau misalkan ada orang yang masih percaya 100% bahwa dia ini benar, nah itu orang itu salah kalau menurut gua. Lah Jokowi aja secara langsung minta maaf, berarti kan dia ada ngaku salah. Gitu. Terus kenapa pengikut-pengikutnya bilang dia nggak salah ya? Ya, jangan kan gitu Pak. Orang yang promosiin judi online aja masih nganggap bener. Bener kan? Ya kan? Ya kan? Masih banyak istilahnya yang promosiin hal-hal buruk itu. Oh saya nggak tahu. Coba deh, coba lo pikirin baik-baik ya. Ya, orang yang istilahnya terkena kasus judi online ya kan, atau mempromosikan judi online atau trading yang ilegal kayak gitu, ujung-ujungnya pasti ada kata-kata yang dia bilang, banyak kata-kata keluar gini, aduh Sari nggak tahu, saya nggak tahu itu ternyata ini, saya yang tahu saya ini, terus mereka kaget. Bener nggak? Padahal itu salah, bener nggak? Coba bandingin sama sikap Jokowi. Dia kagetan gitu. Terus sering bilang, "Yo ndak tahu." Ya, coba tanyain Coba tanyain. Itu kayaknya jurus paling ampuh ya. Ya kan? Sama nggak tuh kan? Ya kan? Itu kan ya buang badannya gitu sama tuh kayak gitu. Iya, bisa kayak gitu ya. Nah, jadi kita sebagai rakyat jelata, apakah kita memaafkan Pak Jokowi? Ya,
maafkan atau enggak itu kan tergantung pribadi kita masing-masing, yang nggak perlu kita ungkapkan di publik. Asik. Cila. Iya. Jawaban aman banget ini, Bos. Buat yang nonton silakan komen di bawah apakah kalian maafkan Pak Jokowi atau tidak. Nah, Karena Pak Jokowi sudah minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dengan tetesan air mata. Apakah kalian maafkan? Tentunya ya terserah kalian masing-masing. silakan tulis di kolom komen di bawah. Kita kembali lagi, kita jumpa lagi apa sih? Nanti kita kumpul lagi di pembahasan berikutnya. Di Anabel berikutnya, analisa gembel, Leon dan Paman. Sip, ciao.